juga meledak, ya kan? Itu sudah kita ketahui. Awalnya kan sebelum terjadi terorisme di Makassar, yang banyak diserang itu polisi, serangan kejadian di Solo, ya kan? Nah, dalam rangka serangan teroris yang di Makassar ini ada indikasi ini akibat dari balas dendam atau terkait dengan isu politik yang sekarang berjalan ini analisis pengadilan yang katanya mereka minta dibebaskan, namanya para pelaku teroris ini dari jaringan ISIS atau jaringan JHD dan sebagainya, minta di sini dibebaskan dari segala kesalahan dengan mereka melakukan kejadian itu baru sekarang ini dilakukan kedua, yaitu di Makassar sama Pasimori. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini kan kita juga kaget, di masa tenang, di masa webinar ini tidak ada namanya, jarang ada pertemuan mengundang massa baik di masjid ataupun di gereja maupun di tempat lain. Yang biasanya dimulai terus itu terjadi juga pertemuan dalam bentuk offline. Nah, ini kok tiba-tiba terjadi terorisme? Apakah ini harus minta pertanggungjawaban dari Kominfo? Karena ini kan semua yang terakhir di Mabes Polri itu mereka yang si perempuan ini mendapatkan namanya doktrin itu ISIS itu dari internet yang berkaitan dengan ISIS. Nah, sekarang pandangan dari untuk Kominfo, jadi jangan ditekan BIN maupun polisi. Kominfo ini sejauh ini sudah berapa besar prestasinya mereka dalam menangani untuk yang terkait dengan dokumen-dokumen atau mungkin yang lain-lainnya. Nah, terus yang terakhir, ini Mas Jaya terakhir ya. Untuk kalangan pemuda masjid ataupun muslim, ini semua kan pasti selalu disalahkan muslim. Apalagi para pelaku ini, kita bilang ini kalangan pemuda. Itu kebanyakan di bawah 25 tahun ya. Bahasa sebagai perwakilan dari ormas Islam untuk mengayomi semua ormas Islam ini, baik itu di pesantren maupun kalangan muslim, itu menjaga itu seperti apa untuk. Nah, apalagi kita tahu sekarang Menteri Agamanya ini dari Ansor ya. Oke. Cukup sampai di sini cuma 3 aja. Siapa yang berhak sequel dulu. Saya pertama menyikapi soal gerakan pemuda Ansor tadi, bahwa kalau soal Islam itu kenapa biasanya kalau terjadi ada perayaan-perayaan keagamaan, kenapa kami menurunkan banser gitu ikutan dalam penjagaan, membantu aparat keamanan. Pada dasarnya adalah kami itu menjaga sebenarnya selain menjaga NKRI-nya, karena saudara-saudara kita yang beda agama itu adalah saudara kita sebangsa. Gerejanya itu ada di Indonesia, puranya ada di Indonesia, wiharanya ada di Indonesia. Jadi itulah yang bikin kami menjaga itu. Yang kedua sebenarnya yang kita jaga adalah agama kita sendiri, karena agama Islam sendiri sebenarnya yang dijaga. Kenapa? Karena pada dasarnya kami sering melihat bahwa siapapun yang melakukan pengeboman itu di Indonesia, KTP-nya itu Islam. Nah, kita mau menunjukkan sama saudara-saudara kita bahwa Islam itu juga nggak yang ngebom, bahwa Islam itu juga yang menjaga. Gitu. Itulah nilai toleransi yang kita bangun, bahwa di dalam keindonesiaan ini bahwa kita ini semua sama gitu ya. Soal beda keyakinan nggak apa-apa, tapi soal bahwa kita ini sama-sama satu bangsa, punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, pajaknya sama, jadi haknya juga sama. Nah, yang kedua tadi soal medsos ya, soal medsos sebenarnya bisa diambil segala macam. Saya melihatnya begini, bahwa pemikiran itu, kita ideologi itu tentu tidak bisa kita bunuh sebenarnya. Pasti mereka pakai banyak cara. Nah, tapi juga seharusnya Kominfo juga bisa menyorot gini, akar terorisme itu bagi kami adalah intoleransi sebenarnya. Kalau ada persoalan-persoalan intoleransi yang menyatakan bahwa yang lain salah, yang mereka saja yang benar, harusnya Kominfo juga punya itu. Punya kelompok-kelompok ahli yang bisa melihat mana yang bisa di take down gitu ya, mana yang tidak, ajaran-ajaran yang mana bisa di take down atau tidak. Jangan salah juga gitu. Kalau ada orang ajaran keagamaan, jangan sampai Kominfo juga salah. Tapi ada juga kalau misalnya ajarannya sudah masuk wilayah intoleransi,
Kominfo harusnya bisa menurunkan itu. Nah, itu berarti Kominfo juga perlu kelompok-kelompok yang ahli dalam itu gitu ya. Yang kedua itu, yang ketiga tadi soal Habib Rizik. Habib Rizik sama. Di sidang karena Oh, Di sidang itu. ini mempengaruhi balas dendam. balas dendam. karena Oh, kan mereka ini soal bekerja. apa Ada teori isu kenapa politiknya ada seperti itu. oh, iya, iya. Nah, Nah, bagi saya saya nih bukan ahlinya terorisme, tapi bagi saya adalah kelompok teror itu harus kita lawan. Itu aja sih, bagi kita di Ansor itu bahwa kelompok teror itu harus dilawan dan tidak boleh hidup di negara Indonesia yang damai, gitu ya, yang berasaskan Pancasila. Saya kira itu sih sebenarnya. Saya nggak tahu itu, nanti tanya sama ahlinya aja. Oh iya iya. Kalau yang tadi yang terakhir itu yang kalangan pemuda, masjid dan pesantren, karena kan lahirnya teroris itu kan mereka target maksudnya bibitnya itu dari ajaran-ajaran itu pesantren. Enggak. Itu bagaimana Menurut saya Ansor beda. menjaganya seperti apa? Beda. Jadi akar terorisme itu bukan dari masjid atau dari pesantren, bukan. Saya ini juga alumni pesantren, gitu kan. Saya santri. Jadi akarnya adalah orang yang memahami agamanya dangkal. Jadi ada keagamaan yang dangkal oleh mereka, itulah yang membuat dia melakukan teror. Tentu dia keagamaannya dangkal. Nah, saya kira kalau dari rata-rata kalau dari alumni pesantren pasti benar. Nah, tapi ada misalnya ada beberapa pesantren yang bukan mengajarkan keagamaan isinya gitu ya. Isinya adalah kebencian. Nah, itu juga salah gitu. Karena enggak begitu, aslinya pesantren itu enggak begitu. Aslinya masjid itu enggak begitu. Aslinya masjid itu bukan tempat perang, tapi masjid itu adalah tempat ibadah, tempat orang menebarkan kebaikan. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau bagi kita yakin bahwa pesantren, masjid selama bukan diisi orang-orang yang tidak punya agama, tidak mengerti agama, terus dia bikin pesantren, itu tuh yang banyak yang nggak beres itu. Jadi kalau pesantren sebenarnya yang mengajarkan keagamaan tidak akan melakukan teror. Sangat saya yakini tidak akan pernah melakukan teror. Tidak ada ajarannya dalam itu. Siap. Ada pertanyaan